Halo guys, jumpa lagi di channel Papa Bikers dan di depan gua sekarang udah ada satu unit baterai motor listrik Honda yakni IM1i. Nah, ini gua lagi pasangin baterainya ke motor listrik pertama yang dijual oleh Honda untuk masyarakat umum. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri baterainya punya dua sisi pengamanan ya. Jadi dia baterainya dijaga tetap di posisinya dan setelah dikunci joknya kita tinggal nyalain kontak. Nah, kita langsung lihat nih penampakan dari speedometer dari motor listrik Honda IM1i. Oh iya, jadi hari ini gua akan melakukan sesi berkendara test ride bersama motor listrik Honda IM1i ini. Dan ini sekarang gue lagi bertanya-tanya sama perwakilan dari bagian Technical Service Department PT Haydi Pratama Mandiri, yakni Bro Tono. Dan Bro Tono menjelaskan di sini fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh Honda IM1i ini. Nah, ini di panel meternya ada yang berkedip. Nah, ini pertanda baterainya belum terkunci dengan baik. Nah, jadi dia ada indikator ya yang nyala di panel. Nah, jadi kalau kondisi berkedip seperti ini baterainya belum dipasang dengan sempurna. Jadi harus dicek lagi, harus buka jok lagi untuk dipastikan pemasangan baterainya. Nah, seperti ini. Jadi ini baterainya agak tertahan karena tutupnya belum terpasang dengan tepat, jadi joknya nggak bisa ditutup. Dan ini kondisi setelah baterai terpasang. Ini di sini ada indikatornya menunjukkan angka 96%. Jadi kondisi baterai yang saat ini ada di angka 96%. Dan motor ini udah ready, udah siap untuk kita ajak berkeliling Kota Padang. Dan kita mau tes nih motor ini kira-kira untuk kapasitas baterai yang tersedia itu bisa menempuh jarak berapa kilometer gitu ya. Nah, ini sekarang kilometer awalnya 146 km dan kita akan bawa motor ini berkeliling dulu beberapa jam. Nanti kita akan kembali ke sini dan kita akan cek berapa jarak yang ditempuh untuk satu buah baterai. Nah, jadi di sini ada sedikit penjelasan mengenai fitur-fitur. Nih ada tombol icon dan ini juga ada starter ya sebelah kanan ya, ada icon dan standar. Nah, untuk mode icon ini mode ekonomisnya ya. Jadi ini akan lebih mengurangi pemakaian daya, dimana kecepatan maksimal motornya jadi terbatas ya. Jadi ada di angka 30-an km per jam. Nah, kalau di mode satu lagi, di mode standar, ini kecepatan maksimalnya ini akan bisa mencapai hampir 50 ya, hampir 50 km per jam ya. Jadi ini tergantung PWR juga ya, tergantung bobot pengendaranya juga. Nah, jadi ini motor listrik, jadi ini nggak pakai rantai, jadi motor yang nggak pakai CVT. Ini langsung ada motor penggerak di bagian roda belakang, di tromol belakangnya. Nah, jadi ini seperti kalian lihat, ini juga ada pengaman side stand switch-nya gitu. Jadi saat saklar samping diturunkan akan ada indikator yang nyala di bagian panel meter. Nah, seperti ini. Saat standar sampingnya dinaikkan lagi, nanti indikatornya akan mati. Nah, seperti ini. Ini ada lampu, ada indikator ready. Nah, ready ini artinya motornya siap gas. Dalam artian ini sistem kelistrikannya udah nyala. Jadi udah di starter, udah nyala, dan begitu kita putar gas, ini akan memutar roda belakangnya. Jadi dinamonya akan bekerja, akan memutar roda belakang. Oke, kita akan tes motor listrik dari Honda IM1i ini. Kita akan bawa keliling-keliling Kota Padang untuk dapetin impresi berkendaranya dan seperti apa rasanya bawa motor listrik pertama Honda yang dijual secara umum. Pantengin videonya, check this out. Dan ini adalah momen saat gue keluar dari pelataran parkir dari gedung Honda Hayati ya. Jadi ini kondisi lalu lintas juga agak ini ya, lumayan ramai lah ya. Tapi ya masih dalam batas wajar. Dan ini gue sekarang mulai perjalanan dengan motor Honda IM1i.
Nah, ini sebelum kita gas ya, ini baterai 95%, jarak tempuh atau odometernya udah 146 km, jam 11 siang ya. Jadi ini awal mula kita akan mulai perjalanan 146 ya, 146 km. Kita akan lihat nanti pas pulang atau pas baterainya hampir habis dapat mencapai berapa kilometer. Nah, ini gua melatih ruas jalan pemuda. Ini posisinya masih dekat pusat perbelanjaan ya di Kota Padang. Jadi jalannya ini sering macet di sini. Nah, tapi ini sekarang kondisinya relatif aman lah ya. Nah, ini adalah jalan satu jalur dan ya posisinya jalan ini ramai pada saat sore ataupun malam hari. Dan sebagaimana kalian lihat di panel meter, ini karena dalam kota, kecepatan motor ini masih stabil di angka 35 sampai 45 km per jam. Jadi ini motor gua putar grip gasnya nih lebih dari separuh ya. Nah, kecepatannya dari tadi sampai 45 km per jam. Dan ini tarikannya terasa minim delay ya. Jadi maksudnya pada saat kalian habis nutup gas lalu kalian ingin buka gas lagi nih, mungkin ingin mendahului kendaraan yang lain, ini terasa nggak kayak bawa sepeda listrik gitu. Maksudnya ini kayak bawa motor biasa. Jadi pada saat kita nutup gas, kita buka lagi, dan tarikannya langsung terasa gitu. Nah, jadi ini kondisinya terasa tenaganya walaupun kecil ya, maksudnya dimensi motornya kecil, baterainya juga kecil, tapi ini tenaga motornya ini mirip-mirip dengan motor bensin pada saat kita buka tutup gasnya. Jadi ini cukup responsif. Nah, seperti itu. Nah, kita akan lanjut jalan, kita akan menuju beberapa spot ikonik ya. Ini salah satunya kita akan lewat di jembatan Siti Nurbaya. Dan akhirnya gue udah sampai di jembatan Siti Nurbaya. Nah, ini adalah salah satu jembatan ikonik yang ada di Kota Padang, dimana ini jembatan banyak dramanya nih pada saat proses pembangunannya. Namun buat kalian ketahui, ini jembatan ini menghubungkan antara Kota Padang ya, bagian Nipah, dengan bagian seberangnya atau daerah Bukit Gado-Gado. Nah, jadi ini sepanjang jalannya ada banyak pemukiman, dan ini terasa pada saat jalan agak menanjak, tarikan motornya juga masih bagus ya. Nanti kan kita tes juga nih untuk tanjakan yang lebih ekstrim, kita akan lewat trek untuk rute Gunung Padang. Nah, jadi ini sengaja gue bawa kesini motornya, jadi kita nggak cuman tes di jalan datar aja, nggak cuman jalan datar dalam kota, tapi kita nanti akan juga tes seberapa kuat motor ini untuk nanjak. Jadi kita
motornya sengaja gue buat jalan ke arah Gunung Padang. Nanti kita akan naik sampai nanti kita menuju ke Pantai Air Manis. Nah, kita akan terus cek, kita akan coba setangguh apa motor listrik Honda ini jika dibawa dalam kondisi jalanan yang nanjak, dan apakah kapasitas baterainya juga tercapai nih seperti yang diklaim. Nah, kita akan lihat beberapa saat lagi. Ya, dan ini dia ujian sebenarnya tanjakan Gunung Padang. Nah, jadi ini menuju ke Bukit Gado-Gado. Nah, ruas jalannya menanjak dengan kemiringan yang ini hampir 45 derajat kali ya. Tapi gua nggak tahu persis, ini jalannya cukup nanjak. Dimana ini kalau pakai motor biasa, ini kayak motor bebek atau motor sport, ini mesti dengan pressuring rendah. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, tanjakannya masih dapat didaki dengan baik. Walaupun tadi karena sempat berbelok ya, sebelum naik tanjakan itu berbelok, jadi gua kekurangan ancang-ancang karena dari tikungan ya. Jadi ini langsung jumpa tanjakan. Nah, ini terasa enteng sih naik tanjakan menuju ke Bukit Gado-Gado ini. Dan ini motornya gua kendarai sendiri dengan bobot badan gua yang hampir 80 kg, dan bisa dibilang minim kendala sih. Jadi walaupun tarikannya memang tidak sampai 40 km per jam, maksudnya kecepatan pada saat nanjak, tapi motornya masih naik dengan enteng nih. Nah, ini terasa motor listrik satu ini juga kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Nah, jadi tadi kita udah coba rute tanjakan, juga ada turunan. Nah, kalau untuk turunan karena roda motor ini tergolong kecil ya, jadi kalian juga mesti hati-hati, nggak boleh bermanuver yang ekstrim gitu pada saat nikung atau pada saat naik ataupun turun ya.
Jadi ini kecepatannya dijaga, kemudian nikungnya jangan ini, maksudnya kan ini motor dengan lingkar roda yang lebih kecil dibandingkan motor-motor matic pada umumnya. Nah, jadi ini motor juga mesti kalian perlakukan dengan cermat ya. Jadi jangan asal ngebut, walaupun motornya bisa sih mencapai kecepatan 50 km per jam ya di speedo ya. Tapi ya pokoknya kalian mesti waspada, terutama jika kondisi jalanan seperti yang gue tempuh saat ini, yakni ini gerimis ya, di jalannya kondisi cukup basah dan licin. Dan tapi motor ini tanpa kendala sih, jadi maksudnya motor ini bisa naik dan turun dengan baik ya. Ini minim kendala seperti itu, jadi kalian bisa lihat seperti yang ada di video ini. Nah, jadi kondisi test ride kali ini agak berbeda karena ini di bawah guyuran hujan ringan ya. Jadi motornya sempat basah, gue juga sempat basah. Tapi ya ini motor masih anteng-anteng aja. Nah, ini kondisinya sekarang motornya udah selesai. Kita tadi tes tanjakan dan turunan. Sekarang gue ada di depan objek wisata Gunung Padang ya. Ini salah satu tempat wisata yang unik ya di Kota Padang. Nah, di depannya udah terparkir motor Honda IM1i yang gue pakai untuk sesi test ride kali ini. Dan seperti yang kalian lihat tadi ya, ini tanjakannya juga lumayan tricky ya. Jadi maksudnya jalannya menanjak dengan kemiringan yang mendekati 45 derajat. Tapi karena dia langsung dari bawah tuh nikung, jadi kalian mesti ambil ancang-ancang dulu nih biar nanjaknya nanti nggak ada kendala nih dan motor kalian bisa naik dengan mulus. Nah, kemudian kita akan coba bawa motor ini ke area jalan yang lebih rame ya. Jadi kita akan tes motor ini. Tadi kita udah tes di tanjakan dan turunan, sekarang kita tes di jalan yang agak rata, yang agak datar. Dan pastinya ini dengan kondisi lalu lintas yang lebih ramai dibandingkan yang tadi ya. Jadi kalau yang tadi jalannya sepi, tapi rutenya ada tanjakan dan turunan, juga ada kombinasi beberapa tikungan. Nah, ini sekarang kita lagi coba di jalan yang relatif datar ya, tapi dengan volume kendaraan yang lebih banyak dibandingkan jalan yang tadi. Nah, kita akan lihat seperti apa nih bedanya. Tapi ya dari video yang ini kalian juga bisa lihat nih, gue berkendaranya bisa dibilang enteng ya, jadi nggak ada kendala, jadi nggak ada beban gitu, jadi tinggal gas ya. Tapi tetap dengan konsekuensi karena ini motor listrik mengandalkan daya dari baterai litiumnya. Jadi kalau kalian punya tipikal berkendara yang cenderung agresif, ya tentu efisiensi baterainya tidak akan lebih baik dibandingkan kalian yang berkendaranya yang kalem ya. Nah, jadi ini gue berkendara seperti gue pakai motor seperti sehari-hari biasanya ya. Jadi gue nggak pelan-pelanin, jadi gue buka gasnya gue bejek juga, dan posisinya gue coba paksa motor ini nih dengan gue putar gasnya, gue pelintir sampai mentok, dapat speednya berapa gitu, dan kemudian selincah apa motor ini. Nah, ini sekarang gue lagi coba tes di keramaian jalan raya ya. Jadi agak berbeda dibandingkan yang tadi yang lebih sepi. Sekarang ini lebih ramai, ada banyak mobil dan banyak motor juga. Dan nanti gue akan tes sampai menuju ke arah Indarung sana.
Dan karena gue lagi di Padang, nah di Padang ini penguasa jalan itu bukan LCGC aja ya, tapi ada kelompok kendaraan lain yang jadi penguasa jalanan yang biasanya kita kenal sebagai angkot. Nah ini gue udah melalui satu buah SUBU, jadi ini menangnya kita pakai motor listrik itu adalah kita nggak perlu antri pertalite. Nah jadi nggak perlu buang-buang waktu demi ngisi beberapa liter pertalite. Nah dengan motor listrik kalian say bye-bye lah buat pertalite dan SPBU. Nah ini masih jalanan Kota Padang, ada banyak angkot yang berseliweran di sini, ada banyak pengendara bermotor juga yang ini nggak pakai helm nih, ciwi-ciwi nih. Wah ini bahaya, ukti-ukti nih nggak pakai helm, jangan ditiru ya guys ya. Nah ini kita masih menuju ke arah Indarung sana. Kita akan coba tes motor ini, terus kita akan push motor ini, kira-kira baterainya tahan berapa kilometer nih. Nah akan kita coba saat ini dengan motor Honda M1 ini.
Dan setelah berkeliling nih beberapa tempat dari tadi ya, kita keluar dari dealer, kita menuju ke Gunung Padang, kemudian dari Gunung Padang turun lagi ke bawah, dan sekarang kita udah menuju arah ke Indarung. Nah, buat kalian yang penasaran, kira-kira nih apakah tercapai? Nah, jadi sekarang odometernya ada di angka 184 km. Nah, jika tadi kita berangkat di 146, artinya ini ada jarak 38 km yang telah ditempuh untuk satu baterai berkapasitas 96% tadi ya. Nah, jadi klaim dari AHM-nya sendiri ini untuk satu buah atau satu kali pengisian penuh ini bisa menempuh jarak sekitar 41 ya kilometer. Nah, ini tadi gua dapatnya 38, tapi dengan rute yang kalian bisa lihat sendiri, dari rutenya ada dihiasi dengan tanjakan-tanjakan yang wah, ini bisa dibilang manja ya. Tapi sejauh ini kalau dari hasil pengujian atau pengetesan yang gue lakuin, klaim AHM-nya ini bisa dibilang ini tepat ya. Namun karena tadi gua pakai di rute yang nanjak agak berapa kali tadi ya, jadi angka selisih 2 atau 3 km ini untuk satu kali pengisian baterainya juga masih make sense ya, masih masuk akal. Dan kesimpulannya adalah motor ini bisa kalian gunakan untuk keperluan sebagai sarana transportasi pribadi kalian, dan tentunya motor ini kalau untuk sekedar berangkat ke kantor atau ke kampus atau yang dalam radius atau dalam jarak maksimal 40 km lah dari rumah kalian, ini masih worth it. Nah, jadi dengan harga yang ditawarkan, ini motor ini juga bisa dibilang masih cocok lah ya. Nah, jadi tinggal di kalian nih memilih apakah angka dari harga yang tercantum ya di price list motor ini apakah masuk akal atau enggak, itu kembali kepada kalian, baik itu pertimbangannya apakah budget atau mungkin pertimbangan yang lain. Tapi dari hasil yang gue dapetin ini menunjukkan bahwasanya klaim dari AHM-nya bisa dibilang nyaris ya mendekati tepat ya 100% ya. Jadi tadi setelah gue coba berkendara nih di mode daily riding ini dengan gaya pembawaan gua sendiri lah ya, jadi gua nggak pelan-pelanin, gua nggak manja-manjain, gua juga bejek gasnya, gua juga ajak ke tanjakan-tanjakan yang seperti di Gunung Padang tadi ya, yang menuju ke Pantai Air Manis. Dan gue simpulin ini motor Honda IM1 cocok sih untuk kalian jadikan motor pribadi kalian ya, untuk pendukung aktivitas kalian bekerja ataupun kuliah ya. Ya pokoknya dalam jarak tempuh yang maksimal 40 km, kalian bisa pertimbangkan untuk beli Honda IM1 ini. Nah, kalau untuk kelebihan motor ini senyap. Jadi motor ini kayak motor buser ya, dalam artian ini motor nggak ada emisi suara ya, karena dia emang nggak pakai knalpot. Jadi emang suaranya, aduh ini bisa dibilang bikin kaget orang nih, tiba-tiba ini udah nongol aja di samping. Ya tadi gue udah beberapa kali buktiin sendiri, ini ada beberapa orang yang terkaget-kaget ya pas gue sampai di sampingnya nih pada saat lampu merah ataupun di jalan raya tadi ya. Nah, ini kelebihannya motor ini juga suaranya nggak ada. Nah, ini buat kalian yang mungkin ingin bawa motor tuh dengan lebih terasa nyamannya, nah ini cocok nih untuk kalian pilih. Kemudian kelebihan yang lain adalah ini motor pastinya bebas perawatan berkala kayak motor-motor bensin ya. Kalian nggak perlu mikirin oli, mikirin bensin, mikirin ganti suku cadang ya. Paling kalaupun ini suku cadangnya habis, yang perlu kalian ganti itu adalah kampas rem ya. Kampas rem mungkin dalam waktu setahun atau setahun setengah, ya ini mungkin perlu diganti juga. Kemudian ya ban ini jelas ya, ban karena dia ban tubeless ya, setelah bannya ada gundul kalian bisa ganti juga. Namun sekilas info tadi kalau untuk ban ya siapa mungkin kalian pakailah atau gantilah bannya dengan menggunakan tire changer ya, jadi nggak asal congkel ya, karena dinamonya itu ada di roda belakang, jadi jangan sampai nanti kalian salah penanganan pada saat mengalami bocor ban. Kemudian apalagi? Kalau untuk kelebihan ya motor ini pride ya, kalian beli motor Honda, kalian beli motor sama beli mereknya, jadi ada unsur pride-nya di dalam, jadi ya kalian resale value ataupun apapun alasan yang lainnya ini menurut gue ini asal pendukung. Tapi kalian beli motor Honda sama kayak kalian beli motor plus beli merek,
ada unsur pride, kebanggaan atau gengsi yang kalian dapatin dengan punya motor seperti Honda M1 ini. Nah, itu tadi dia kelebihannya. Nah, sekarang biar fair, gue juga punya nih catatan yang jadi kekurangan atau kelemahan dari Honda M1 ini. Yang pertama jelas, kapasitas baterainya ini yang cuma menempuh jarak 1 kilometer ini terasa kurang, terutama buat kalian yang mobilitasnya cukup tinggi lah ya. Ya, jadi mungkin karena ini produk pertama, HM juga cek ombak pastinya ya. Jadi ya untuk jarak tempuh sekian, kalau untuk pemakaian sekali 2 kali jalan, mungkin untuk transport ke kantor atau ya buat kalian yang nggak jauh-jauh amat jalannya, ya cukup lah. Tapi kalau untuk kalian yang mobilitasnya tinggi, kalian perlu mikir lagi deh beli motor ini. Karena nanti jangan sampai kalian nanti kehabisan baterai ya dengan jalan. Yang pasti ekosistem motor listriknya akan segera ditingkatkan lagi nih oleh masing-masing ATPM-nya, masing-masing pabrikan, dan bukan tidak mungkin nanti kalian bisa lakukan modal swap baterai ya. Jadi di mana ada dealer, kalian saat kehabisan baterai kalian tinggal ganti di sana aja. Ya semoga kedepannya bisa semua dealer Honda melayani layanan seperti itu. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah motor ini harga jelas ya. Harganya ini kalau kalian belinya sepaket ya, sepaket dengan chargernya, ini juga harganya ya lebih mahal dibandingkan motor-motor Matic 150 atau 150 cc ya. Jadi ini harganya di atas 35 juta nih dengan charger. Jadi ya harga ini tergolong mahal. Jadi yang beli motor ini betul-betul orang-orang yang bisa dibilang ini mapan lah ya, menengah ke atas ya. Kemudian kekurangan berikutnya adalah motor ini karena ini motor listrik. Jadi mungkin tidak semua orang langsung bisa tune in dengan motor ini. Maksudnya bisa langsung adaptasinya bisa langsung smooth, nggak semua orang. Jadi kalian juga mesti pahami dulu motor listrik itu ada kekurangannya, yakni di suaranya yang minim tadi. Jadi ini kalian mesti waspada nih. Jangan sampai nanti karena motor nggak ada bunyinya, terus kalian asal ngebut aja. Nah ini bikin orang kaget dan nggak menyangka kehadiran kalian. Ya ini tentu bisa memicu yang namanya kecelakaan. Oke, jadi demikian dulu konten test drive gua kali ini bersama Honda IM1i. 1 kali pengisian 95 atau 96%, ini dapat menempuh jarak 38 km. Ya, worth it lah ya, worth it untuk kebutuhan transportasi pribadi kalian. Dan soal harga, ini kembali kepada kalian karena budget ini menyesuaikan kita ya. Dan oke, terima kasih nih buat kalian yang udah setia nonton konten-konten gue selama ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Gue Papa Bakers pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.